Oke ya, sekarang kita ada di Muntai dan kita juga semua udah istirahat, mandi, udah makan juga. Dan kebetulan hari ini di rumahnya Aman Herman lagi mempersiapkan rotan untuk pembuatan atap besok. Jadi kalau kalau kalian mau tahu, kita lihat proses persiapan rotannya. Oke. Nah, jadi ini apa namanya rotan yang lagi dipersiapkan untuk atap besok di Padang. Kalau barang yang belum jadinya kayak gini, masih gede-gede. Nah, ini si Ibu. Ini proses awalnya diapain dulu, Bu? Gede kok kuah. Bisa bisa. Yang Proses ininya, proses pertama proses pertamanya. Ini dia. Apa? Terus besok kan siap dibelah, dijemur. dijemur, Terus udah keras dia, baru diiris. Oh, jadi dari pohon ya habis itu dibersihin, udah dibersihin, dibelah, habis dibelah baru dijemur. dan belum lagi Oh. diperkecilkan. Oh, dikecilin ya? Iya, diperkecilkan. Ini lagi dibelah, nanti dari ini dibelah lagi. Iya, dibelah-belah lagi. Jadi yang ngerjain rotannya Ibu ini. Iya, iya. Ini untuk penyambung antara daun sama itunya ya, sama bambu ya. Iya, Bang. Kalasan. Jadi jadinya kayak gini nanti. Oh, Dia lagi ini yang siap di apa? Di yang mana? ada yang ini. Ini sih. Ini anunya, bambunya. Oh, itu bambunya. Iya, ya, foto-foto. Bentar. Ini yang siap. Nah, kalau yang jadinya yang kayak gini. Enggak. Ini yang Oh, yang jadinya kayak gini nih. Apa? Yang siap. Yang siap. Coba ambil. Coba ambil ininya yang udah siap. Nah, yang udah siap begini kayak tali. Nggak gede-gede kayak tadi, tapi udah tipis. Ya. Nah, nanti gunanya untuk nyambungin antara daun sama kalasau. Kalasau itu apa? Apa kalasau? dari bambu. Oh, kalasau itu adalah bambu dalam bahasa Mentawainya. Jadi begini nih. Nah, kayak gini. Ini kalasau, daun sama bambu untuk penyambungnya. Ya, dan yang saya penasaran, besok kita bakalan ngeliat proses pengambilan daunnya. Jadi ya kita tunggu aja besok gimana prosesnya, oke? So hari ini Om Paksa udah belanja keperluan kita untuk konsumsi para pekerja. Dan pagi ini kita bakalan lihat yang namanya kalasau, bahan dasar untuk tobat juga. Kalasau itu terbuat dari bambu untuk kedudukan daunnya. Nah, ini dia yang namanya kalasau dari bambu untuk kedudukan daunnya. Dan ini ada 1.600. Jadi untuk pengambilan daunnya ada di dua tempat, satu di Muntai, satu di Hulu.
yang di Munte pekerjaannya ada 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang satu namanya Aman Herman, yang satu Aman Juan. Ini namanya Iya. Aman Juan Aman Juan atau Maternus. atau Matenus. Ini Gabriel. yang namanya Gabriel. Pak Gabriel atau Ya. Aman Herman. Ya, Aman Herman, Gabriel. Ini mereka berdua yang bakalan bekerja di Munte. Mereka belum mau ini. Dan Om Maman Paksa nanti bekerja di Hulu, ya. Jadi untuk Aman Juan. yang di Munte berapa ikat yang kita ambil, Om? Oh, Total sudah 80. 80. 80 ikat anu. 80 Ya, ikat 80 Bungkus apa namanya? Ikat lah. Ikat. 80 ikat daun. Daun. Ya, oke. Jadi untuk di Munte 80 ikat daun. Yang di Butuy, yang di Hulu ada berapa, Om? Yang di Hulu? Sama juga 80. 80. Ya. 80 juga. Jadi totalnya ada 160 Ya. ikat. Persyaratannya mungkin Nah, ini ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Persyaratan 2 ekor ayam. Oh, dan juga kalau misalnya kita sudah di lokasi Yatam harus mandi dan harus dikeluarkan rokok gitu, kira-kira itulah. Ya tapi kalau menurut saya kalau soal ayam ya memang itu kalau kerja nggak makan juga nanti mati kan. Iya. Nah, mandi juga kalau nggak mandi juga gatel. Oke, nanti kita bakalan lihat di sana nama daerahnya apa tempat pengambilannya, Om? Sinabak. Daerah Sinabak, oke. Nanti sekarang kita mau siap-siap ke Sinabak, oke? Ya. Untuk ke daerah pengambilan daun sagunya kita naik sampan atau jalan kaki aja? Jalan kaki. Jalan kaki tapi masih di seberang sungai kita, tapi jalan kaki. Seberang sungai, tapi lewat jembatan ya? Apa? Enggak. Nyeberangin sungai, jalan kaki. Jalan kaki ya. Jadi ini jalan menuju ke tempat pengambilan sagunya, ya agak-agak masuk-masuk semak-semak hutan gitu. Jujur saya baru pertama kali masuk-masuk ke dalam hutan, dan biasanya ya saya kan orang tinggalnya di kota, dan ini pengalaman pertama. Ini Om Aman Herman, Om Aman Juan udah jauh di depan. Saya karena nggak bisa jalan cepet-cepet, jadinya saya di belakang. Aduh. Mungkin jalanannya agak lama gara-gara saya nungguin saya. Nah, ini dia daun sagu yang udah kering, tapi kita ambilnya yang masih hijau, yang masih mentah. Ini dia batang sagu, daunnya mirip kelapa tapi lebih lebar. Ini dia batang sagu, lebih lebar daunnya dari kelapa.
Oke, kata si Om ini ada kayu bolong. Katanya bisa, Bisa. masuk di sini. Itu. Bisa masuk di sini juga ya, masuk. Ya, bisa untuk wahana bermain. Tapi ini wahana bermainnya di dekat hutan. Nah, di sini juga ada karet. Di sini bukan kayak di hulu yang hutannya pure hutan, belum dirambah di hulu di Muntai. Tapi sini ada hutan karet. Lihat ini. Ini karet yang diambil getahnya. Di sini banyak banget karet. Kira-kira ada 1 hektaran hutan karet. Nah, di sebelah hutan karet ada hutan sagu. Ini dia hutan sagu. Nah, ini dia hutan sagu. Ya, beginilah bentuk daunnya yang akan dibuat atap. Bentuknya kayak daun kelapa tapi lebih lebar. Dan pohonnya juga seperti kelapa juga, tapi juga lebih besar dan tidak berbuah seperti kelapa. Ini ada babi. Ada babi di sini. Selama saya di Muntai, yang namanya babi itu kita lihatnya udah kayak kucing sama anjing. Ya, seperti hewan peliharaan biasa di sana. Nggak sama kayak di kota yang banyak kucing, banyak anjing. Di situ kucing malah jarang kita ketemui. Nah, kita udah hampir sampai, dan ini jalannya juga berlumpur. Sendal saya sampai terbenam. Pantesan orang di sini nggak ada yang pakai swallow, karena swallow itu nggak laku di sini. Udah jalannya berlumpur. Dan becek. Au. Nih, teman-teman semua. Ini sagu semua sampai ke ujung. Dan ini Om Maman Joan lagi milih-milih batang sagu yang bakalan mau diambil. Bagus ya. Jadi yang sagu yang kayak gimana yang bisa diambil, Om? Yang di atas itu, Yang dari jenis ukuran daun sama ya. apanya yang kayak gimana, Om? Kriterianya Seperti itu. yang mana? Seperti itu. Yang ada batang seperti itu. Itu. Yang Bukan ini, yang besar itu. oh, yang besar itu. Iya, yang besar. Yang besar itu yang satu itu. Jadi untuk mengambil daunnya kita ambil yang pohon yang besar. Kenapa harus pohon yang besar, Om? Keras apanya? Keras daunnya. Daunnya. Keras. Kalau yang Iya. kalau yang muda seperti ini, ini kurang keras Bagus. daunnya. Lunak. Kalau yang besar itu, keras, sudah keras. Jadi dia tahan, tahan ya. ya tahan. Kalau yang ini belum tahan, masih muda. Sebesar sepanjang Yang ini sampai sudah di bisa. atas itu sudah bisa. Sudah Asal sudah punya batang dia. Batang dia. Biarpun sepanjang satu depa panjang anunya sudah bisa itu. Tapi kalau model ini tidak bisa, lunak. Masih lunak ya. Lunak daunnya, tidak tahan itu. Kalau yang seperti ini itu tahan. Tanya kalau misalnya 10 tahun lebih ada, taruhlah kalau di sini yang anunya itu 10 tahun lah.
Tak ketat. Tobat itu atap tradisional Mentawai bisa tahan sampai 10 tahun ya. Kadang-kadang lebih tuh. So, kadang-kadang lebih. Lebih. Iya. Seperti rumah saya itu kan sudah ini kan lebih dari 13 tahun itu. Rumah yang Iya, padahal itu pondok. Iya. Apalagi seperti ini kan yang ini kan hanya sepanjang-panjang ini kan sudah bisa diambil itu. Itu ya. Iya, tapi kalau yang seperti ini itu lunak. Daunnya tidak bagus. Jadi prosesnya ini kita cari kan kalau untuk rumah ini kan harus tahan dia 10 tahun lebih di atas. Yang keduanya kalau ini perlu dipanjat ini seperti ini kan ada kayu-kayunya entah di mana dia letakkan itu yang kita cari. Betul. So jadi teman-teman itu kata Om Aman Herman, jadi nggak bisa semua daun sagu bisa digunain karena ada beberapa daun sagu yang belum cukup umur, kalau dipakai bakalan nggak tahan, begitu katanya. Dan kita juga mau lihat gimana proses dia ngambil manjat ke atas dan juga cara pengumpulannya. Oke. Jadi ini karena nggak ada ketemu kayu dan yang ada cuman pohon kelapa yang dempet di sagu. Dan Om Aman Herman bakalan naik dulu ke batang kelapanya, lalu dia ambil sagu yang berdempet di batang kelapa. Karena susah juga cari kayu ya, apalagi kayu sekarang licin karena sudah musim hujan. Baru selesai hujan tadi malam, sorry. Aduh. Nah, ini lagi dipahat dulu. Iya. Oke, ini pelepah sagu yang bakalan dipakai. Jadi dia seperti ini, dia nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda, dan dia juga daunnya mulus, nggak ada robek dan nggak ada bekas gigitan serangga. Dan lebarnya juga ada yang nih, ada yang 4 jari, ada yang juga 1 tangan saya. Nah, Om, ini kenapa harus milih yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, Om? Supaya tahan dia. Supaya tahan ya? Iya. Kalau sudah tua kan, sudah itu tidak bagus dipakai. Tapi, terlalu rapuh ya? Iya, terlalu rapuh. Tapi kalau misalnya yang seperti ini masih tahannya lama. Jadi
kita pilih yang mana bagus, yang mana yang tidak bagus. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi nggak semua dalam satu pelepah itu nggak semuanya bisa kita pakai. Tidak semuanya. Kita kumpulkan dulu di sini, baru kita pilih mana yang bagus. Kayak gini. Ya, tidak bisa Ini udah nggak bisa dipakai, ini udah dibuang. Ya. So, jadi ini yang udah diikat dan siap untuk dibawa ke rumah untuk dikumpulkan dulu. Dan ini nanti dikumpulkan di rumah. Habis itu dari rumah kita bakal lansir ke atas kapal, baru kita kirim ke Padang untuk pembuatannya. Ini kekompakan antara suami istri dalam pembuatan tobat ini memang terasa sekali ya, karena apa, atap tradisional ini biasanya memang dibuat oleh suami dan istri. Kadang-kadang suaminya yang mengambil, istrinya yang mengumpulkan, habis itu istrinya menjahit, suaminya yang buat. Jadi ya menarik sekali. Kalau kita tidak kerjasama dengan istri, kegiatan kita atau rumah kita atau lalep kita tidak lama siapnya. Tapi karena kita kerjasama dengan istri, kalau anak cepat untuk selesai untuk buat rumah. Jadi rumah itu atap Rumah itu adalah rumah tradisional Ya, Mentawai. Itu biasanya yang pekerjanya itu cukup keluarga saja. Ya, ada keluarga, dan kalau misalnya ada upah mereka untuk ambil atap atau panjat, cepat juga selesai. Tapi kalau misalnya dana tidak ada, misalnya babinya tidak ada, ayamnya tidak ada, cukup untuk keluarganya yang bikin sampai selesai.
ini Semuanya semuanya dari apa tadi, dari kebun, dari hutan sagu dikumpulin di sini. Lalu si omnya balik lagi ke ke hutan sagu untuk ngambil sagunya lagi, karena satu hari itu mereka mengumpulkan 5 ikat daun sagu seperti itu.